Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, monggo ketua kelas. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditini imam wa sunni faman. Amin. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Nah, Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Semoga hari ini masuk semua, ya. Rispa Afianti, Ririn Afita, Sifara Nur Vanessa, ya. Tania Salsabila Asmi, Ada Pak. ada. Rizka Ayunia, Ada Pak. ada. Tri Alia Rahmawati, Ada. ada. Rafa Aziz Notama, Ada. ada. Sandi Putra Pratama, Ada. ada. Putra Raditya Pratama. Ada. Wah, namanya kok Pratama semua ini ya. Ini kompakan ya namanya ya, sejak lahir ya. Iya. Terus Tri Aji Novrianto, Ada. ada. Taufik Nur Rahman, Ada. ada. Alhamdulillah hari ini murid-murid Pak Guru menurut kelas 6B masuk semua ya. Semoga keadaannya selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat selalu. Tadi kita sudah awali dengan berdoa kemudian absen. Nah, tadi kira-kira setiap mau belajar itu harus diawali dengan berdoa. Kenapa harus berdoa dulu? Kenapa? Karena dengan berdoa semoga kita diberi kemudahan dalam belajar. Kemudian juga selalu diberi apa? Kepandaian saat mengerjakan tugas ya. Dan masih banyak manfaat-manfaat lain dari berdoa sebelum belajar dimulai. Gitu ya. Ya, nah kemudian apa ya? Pak Guru ingin memberikan kalian sebuah cerita atau motivasi untuk kalian semua, bahwa ya kalau misalkan kalian ingin menggapai cita-cita, kalian pastinya punya cita-cita kan ya? Ya, cita-cita itu harus kita gapai setinggi langit. Nah, dengan cara apa? Belajar. Kemudian dengan cara apa lagi? Berdoa. Terus apa lagi? Usaha ya, dengan cara berdoa, belajar, dan berusaha. Semua cita-cita yang kalian gapai itu insya Allah akan tercapai ya. Cita-cita apa saja? Ada yang cita-citanya ingin jadi dokter? Ada. Ada yang cita-citanya ingin jadi pilot? Ada. Ada yang ingin cita-citanya jadi koki atau chef? Ada. Nah, kalau Tania sendiri cita-citanya apa? Arsitek. Arsitek. Terus Aji sendiri apa? Cita-citanya? Dokter. Kemudian cita-citanya apa? Dokter. Ya, semoga cita-cita yang kamu ingin capai semoga terwujudkan di masa depan. Nah, kemudian kalian tadi sebelum berangkat ke sini, apakah sudah berpamitan sama orang tua? Sudah sungkem sama Bapak Ibu? Sudah diberi uang saku juga? Sudah, alhamdulillah ya. Kenapa kita harus sebelum berangkat sekolah, sebelum kita berangkat kemana harus pamitan dulu sama orang tua? Ya karena orang tua itu salah satu apa?
belajar ya, supaya nanti belajar di sekolahnya berjalan lancar, kemudian apa yang diinginkan tercapai. Nah, kamu sendiri sudah mendoakan orang tua belum? Setiap hari mendoakan orang tua? Iya, yakin? Contohnya kamu mendoakan apa untuk orang tua, Tania? Sehat selalu. Sehat selalu. Terus apa lagi? Dijauh dari bahaya. Dijauh dari bahaya. Terus kamu sendiri, Farah, sudah berdoa untuk orang tua? Apa contohnya berdoa untuk orang tua? Apa? Panjang umur. Suaranya keras lagi. Panjang umur, sehat selalu. Nah, orang tua di rumah kalian itu tugasnya apa? Bekerja. Kita doakan semoga pekerjaannya lancar, dapat rezeki yang banyak ya. Orang tua kalian kan pekerjaannya bermacam-macam ya, semoga selamat dalam saat bekerja. Nah, contohnya orang tuanya si Taufik, kerjanya apa, Taufik? Di rumah tangga. Kalau bapak di Jakarta merantau ya. Ya, kamu harus selalu mendoakan orang tua ya setiap harinya. Kalau Rafa, bapak kerja di mana? Di Semarang. Di Semarang. Jadi apa? Pengusaha pabrik. Pengusaha pabrik. Oh, kerjanya di pabrik Semarang. Ya, kemudian bapak kamu ikut proyek mana? Mana Jakarta? Oh, PLTU di sini ya. Ya. Kenapa kalian menjawabnya lirik-lirik? Malu? Jangan malu-malu, biasa aja, selalu santai ya. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang, tidak usah malu ya. Tetap seperti biasa, seperti sama Pak Guru di hari-hari yang lalu ya. Nggak usah tegang gitu ya. Kalau kalian tegang, coba Pak Guru ingin mengajak kalian ya, mengajak apa? Menyanyi ya. Kita akan menyanyi terlebih dahulu ya, supaya kalian tetap semangat. Gimana, masih semangat? Coba semangatnya, semangat. Baik, Pak akan menyetelkan sebuah lagu. Nanti kalian berdiri ya, posisinya ya tetap di situ, tapi berdiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tak setelkan dulu. Yuk, mulai berdiri ya, mulai berdiri.
Nah, kemudian setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, gimana rasanya? Sudah semangat? Sudah, ya. Nah, semoga kita pembelajaran ke depan akan sangat bermanfaat untuk kita, ya, karena kita akan belajar tema 4, ya, yaitu globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaat pembelajaran 3. Karena kita akan belajar tentang yang namanya kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh setiap manusia, terutama orang tua, ya, di mana nanti orang tua kamu akan bekerja, mencari nafkah. Nah, mencari nafkah untuk siapa? Untuk kalian, ya. Oke, kemudian yuk kita mulai ke pembelajaran. Nah, sebelumnya Pak Guru mau tanya, kita kemarin sudah belajar tentang apa sih? Ayo, kemarin yang kamu sudah di kelas, kemarin belajar tentang apa? Matematika, yaitu tentang apa? Operasi bilangan bulat, campuran tidak? Ya, kemudian belajar apa lagi? Bahasa Indonesia, yaitu tentang apa? Peta pikiran. Kemudian SBDP ada nggak kemarin? Ada. Tugas kalian apa? Membuat poster. Masih tema bebas ya posternya ya? Ya, nanti ada kaitannya loh pembelajaran di hari ini. Kita masih saja membuat poster tapi beda tema, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan pembelajaran materi pertama, yaitu PPKN dengan judul materi beragaman kegiatan ekonomi. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, di mana nanti kalian harus melaksanakan, ya, dari tujuan pembelajaran kegiatan ekonomi, yaitu kalian berdiskusi nanti, ya. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang tujuan kedua yaitu kamu berdiskusi lagi, ya, di mana nanti kamu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci atau dengan benar, ya. Itulah tujuan pembelajaran yang Pak Guru sampaikan. Semoga nanti kita melaksanakan dengan lancar, ya. Sebelumnya Pak Guru akan menayangkan sebuah video, ya, dimana nanti kamu simak, kamu tonton, ya. Nah, nanti kamu bisa berdiskusi dengan teman setelah menonton video tersebut, ya, berdiskusi kira-kira diskusi apa yang nanti akan dibahas dalam video pembelajaran ini, ya. Kita simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Dani Huseno. Yuk, semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Coba perhatikan masyarakat di sekitar kalian. Di pagi hari, kegiatan mereka tentu sangat beragam. Ada pedagang berangkat ke pasar, ada sopir sedang mengendari angkot, ada petani yang berangkat ke sawah, ada karyawan yang berangkat ke pabrik, ada guru yang berangkat ke sekolah, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan kegiatan orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian bekerja di kantor, ada yang di sawah untuk bertani, orang tua teman kalian bekerja di proyek bangunan, mungkin ada juga yang di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Kegiatan setiap orang berbeda-beda, tapi mempunyai tujuan yang sama. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan ekonomi tidak harus menjadikan kita terpecah belah. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan ekonomi, kita harus menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita tidak boleh sombong jika memiliki ekonomi yang lebih. Akan lebih baik jika kita dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu atau iri dengan mereka yang mampu. Kita harus tetap bersyukur selama kita masih diberi kesehatan, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan apapun selama itu baik dan bermanfaat. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai keberagaman ekonomi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat belajar. Nah, sudah disimak tadi jadi tonton? Sudah. Tadi membahas tentang apa? Kegiatan ekonomi di Indonesia, masyarakat Indonesia. Nah, sekalian sekarang itu masing-masing berkelompok berdiskusi tentang pembahasan yang tadi sudah ditonton kalian di video ini tentang keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, tentunya kalian sudah paham. Ya, kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia itu apa saja. Kemudian selain itu orang tua kamu sendiri nanti kamu berdiskusi apa-apa. Kemudian ada tadi ya sikap-sikap yang baru apa kita jaga ya dalam perbedaan apa sebuah profesi atau kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, kira-kira coba Pak Guru akan mengelompokkan kalian untuk berdiskusi. Ini kan sudah berkelompok ya. Nah, sekarang coba kalian mulai berdiskusi tentang pembahasan materi tadi. Oke? Ya, silakan. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu ya tentang video yang tadi sudah kalian simak tentang keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia. Didiskusikan terlebih dahulu. Ya. Apakah berdiskusinya sudah selesai? Oh, sudah. Ya, kalau sudah, kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kelompok 2 sudah tadi? Kelompok 3 diskusinya sudah belum? Kelompok 4 diskusinya sudah belum? Sudah. Baik. Sebelum apa ya namanya? Kalian kan sudah berdiskusi ya tentang pembahasan tadi. Nah, sekarang coba Pak Guru ingin sebelum kalian berpresentasi ya, Pak Guru ingin melihat kesemangatan kalian dalam kelompok yel-yel ya, berkelompok. Oke? Nah, coba untuk kelompok 1 Pak Guru ingin dengar yel-yelnya terlebih dahulu. Coba yel-yel dulu diwakili. Kelompok 1, yes, 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 yes. Oke, kelompok 2 coba. Kelompok 2, oke, oke, oke. Oke, sekarang kelompok yang 3 yel-yelnya mana terlebih dahulu? Kelompok 3, hebat, hebat, hebat. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4, berani, berani, berani. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang mulai presentasi tiap kelompok. Bukan ini satu anak saja ya. Tetap di situ. Kalian berdiri di situ menghadap ke depan. Jadi sambil dibaca hasil diskusi kalian, ya. Ada nggak mau bacakan presentasinya terlebih dahulu? Ya, ya. Oke, Pak Guru tunjuk ya. Sekarang kelompok 3. Ya, diam dulu sebelum berpresentasi. Kelompok 3, hebat, 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 hebat. Oke. Nah, sekarang dibaca ya. Siapa yang mau baca perwakilan? Nah, berdiri, baca menghadap ke sini.
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaannya hebat ya. Berarti kamu tadi menyimak ya. Presentasinya sangat bagus. Nah, berikutnya kelompok 1. Kelompok 1. Yes, 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 yes. Ya, yuk, silakan. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, sikap untuk menghadapi perbedaan ekonomi yaitu saling menghargai satu sama lain, tidak boleh sombong, juga memiliki ekonomi lebih, dan jika ekonomi kita kurang jangan malu atau iri ya. Orang tua saya bekerja sebagai perangkat desa dan sebagai pedagang. Sehari-hari ibu saya bekerja di warung dan ayah saya bekerja di balai desa. Nah, sedangkan pekerjaan orang tua teman saya adalah sebagai petani dan buruh bangunan di desa. Walaupun pekerjaan orang tua kita berbeda, tetapi kita tetap menghargai, rukun, dan bekerja sama. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Berikutnya, saya tunjuk langsung aja kelompok 4. Ya, silakan tunjuk aja ya kalian terlebih dahulu. Kelompok 4, berani, berani, berani. Iya, silakan presentasikan berdiri menghadap ke depan. Ya. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sikap untuk menghadapi perbedaan ekonomi yaitu satu saling menghargai satu sama lain, dua tidak boleh sombong jika memiliki ekonomi lebih, tiga jika ekonomi kita berkurang jangan malu atau iri dengan mereka yang mampu. Kegiatan ekonomi orang tua saya adalah sebagai nafkah jika ada yang mencari kendaraan maka ayah saya yang mencarikan. Sedangkan pekerjaan teman saya adalah nelayan dan karyawan pabrik. Meskipun pekerjaan orang tua kita berbeda, tetapi kita saling menghargai dan rukun dalam berteman. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Eva. Ya, terima kasih kelompok 4. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Kelompok 2, oke. Ya, silakan berdiri. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sikap untuk menghadapi perbedaan ekonomi yaitu saling menghargai satu sama lain, tidak boleh sombong jika memiliki ekonomi lebih. Jika ekonomi kita kurang, jangan malu atau iri dengan mereka yang lebih mampu. Kegiatan ekonomi orang tua saya bekerja sebagai petani sawah. Sedangkan pekerjaan orang tua teman saya itu sama, tetap berteman atau menghargai. Ya, sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir kita ya. Ya. Pak Guru mengucapkan terima kasih ya, kalian sudah berdiskusi tentang materi pembelajaran apa tadi? PPKN tentang kegiatan ekonomi. Hasilnya sangat bagus sekali, mantap ya. Semua kelompok 1, 2, 3, 4 sangat bagus sekali. Nah, berikutnya Pak Guru akan menayangkan sebuah teks bacaan ya. Nanti setelah kamu lihat tayangan teks bacaan, nanti kamu baca ya. Nanti salah satu atau gantian yang membacakannya. Kemudian nanti setelah baca, kalian mengerjakan tugas yang apa sudah kalian baca nanti. Oke? Ya. Ya, ini Pak Guru sudah menayangkan ya teks bacaan kisah sukses usaha online berawal dari kayu sisa jadi omset puluhan juta. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu yang keras. Dibaca apa? Yang keras Pak. Judulnya terlebih dahulu baca. Kisah sukses usaha online berawal dari kayu sisa jadi omset puluhan juta. Tidak semua celaka selalu menjadi bukan. Hal ini dibuktikan dari kisah Ivan Dia Aditya, seorang wirausaha muda yang mengembangkan bisnis kerajinan kayu yang memasarkan di Tokopedia. Kisah berawal ketika Ivan pernah mendapati bahan baku kayu yang sudah berjamur karena terkena
air hujan. Terlihat bercak-bercak biru tua di kayu yang akan digunakan untuk workshop. Siapa sangka karena kayu yang cacat tersebut justru datang ide baru untuk desain produk yang justru mendatangkan peminat. Iya, ini masih paragraf 1. Dilanjutkan yang paragraf 2 dibacakan oleh Taufik. Yang keras Fik ya. Ikan memang sudah lama berkecimpung di bisnis kerajinan kayu setelah menyelesaikan studinya di jurusan desain produk di Australia dan kembali di Indonesia. Ia mulai memikirkan material dan ide bisnis desain bersama teman-temannya. Ia berkesempatan mengunjungi Jawa Tengah dan menemui sisa-sisa batang kayu berkualitas tinggi. Ternyata menjadi limbah yang jika diolah akan disaing dengan produk luar negeri. Ide inilah yang kemudian menjadi iklan baik Ismu, sebuah brand yang digagas Ivan dan teman-temannya untuk produk kerajinan kayu produksinya. Ya, kita lanjut untuk berikutnya paragraf yang ketiga dibacakan oleh Tania. Yang keras ya. Yuk mulai. Idemu kemudian menggandeng para pengrajin kayu dari Jawa Tengah seperti di Kuningan, Solo, dan Jepara. Saat ini banyak pabrik kerajinan kayu lokal yang ditutup karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Pengrajin di daerah pun akhirnya kehilangan mata pencaharian. Idemu berangkat dari tantangan tersebut. Kami ingin produk kerajinan kayu lokal bisa lebih punya daya saing. Kesejahteraan pengrajin lokal pun nantinya akan ikut terangkat, jelas Ivan. Pemuda kelahiran 1947 ini menjelaskan strategi pemasaran dengan mensinergikan pemasaran offline dan online. Iya, ya. Tadi adalah teks ya yang sudah kalian baca. Nanti kalian jawab pertanyaan. Nanti Pak Guru akan memberikan lembar kerja pada kalian semua ya. Nanti dijawab sesuai dengan pertanyaannya ya. Ya, saya bagikan dulu. Saya bagikan ya lembar kerjanya ya. Siapkan pulpen. Nah, di situ sudah ada teks bacaannya. Sudah kan? Di halaman pertama. Kemudian kamu buka halaman yang kedua. Silakan dikerjakan. Ya, itu tadi sudah teman-teman sudah mencontohkan untuk baca yang kisah sukses usaha online berawal dari kayu sisa jadi omset puluhan juta. Nah, kamu baca lagi ya. Kemudian nanti kamu jawab pertanyaannya. Itu ada 5 pertanyaan. Ya, dijawab pada lembar kerja kalian semua yang sudah saya sediakan. Jangan lupa lembar kerja kalian ditulis nama ya di depan itu ya. Depan ya. Ya.
ya. Dan untuk materi PPKN kita cukup sampai di sini. Dilanjutkan pembelajaran materi bahasa Indonesia ya. Nah, materi bahasa Indonesia yaitu di materi bahasa Indonesia itu kita belajar yang namanya teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu apa sih? Coba dibacakan yang keras. Ya, masnya yang keras. Teks eksplanasi ya. Nah, tapi sebelumnya Pak Guru ingin memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kalian dengan menyimak bacaan ya nanti tentang teks tadi, yaitu kamu mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tadi ya dalam bentuk bertapikiran. Ya, sekarang coba Masnya dibaca teks eksplanasi itu apa? Yaitu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, yaitu sosial atau sosial. Pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Iya, teks eksplanasi yaitu menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Kemudian juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Itulah yang dinamakan teks eksplanasi. Kemudian coba teks eksplanasi itu memiliki beberapa ciri. Antaranya dibacakan oleh yang tadi belum pernah sempat Pak Guru tunjuk siapa? Si Para, dibaca. Ciri antara lain informasi yang dimuat berdasarkan fakta, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mengaliri pembacaan untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Menggunakan kata penanda urutan yang fokus pada hal umum, generik, bukan partisipasi manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi. Gempa bumi bukan gempa bumi. Iya. Nah, itulah ciri-ciri yang sudah dibacakan oleh si Para. Yaitu yang pertama, ciri dari teks eksplanasi, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau asli, nyata, faktual ya. Kemudian dua hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau hubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Ya, itulah ya yang dinamakan teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengisi informasi penting yang ada di teks pada lembar kerja. Silakan kamu buka yang di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, itu kamu kan tadi sudah membacakan ya teks bacaan yang berjudul apa tadi? Tadi teks bacaan berjudul apa? Judulnya apa bacaannya? Kisah. Iya, itu kamu carinya di situ, cari informasi penting dalam bertapikiran. Masing-masing ada berapa paragraf itu? 3. Silakan kamu kerjakan. Atau mungkin ada yang mau tanya tentang teks eksplanasi, tentang pengerjaan kamu, tentang bertapikiran? Tidak ada? Iya, silakan dikerjakan dulu. Lagi baca sih penting, Pak. Iya.
masing-masing paragraf itu ada 3 ya, 3 kolom tentang pikirannya kan? Iya. Informasi penting yang ada di tag bacaan kisah sukses usaha online berawal dari kayu sisa jadi omset puluhan juta. Informasi penting yang kotak pertama paragraf pertama, yang kotak kedua paragraf kedua, kotak ketiga paragraf ketiga. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah, yang membuat peta pikiran, mencari informasi dalam teks eksplanasi tersebut yang sudah kalian baca tadi. Sekarang Pak Guru ingin kalian mempresentasikan hasil jawabannya, ya. Yang mau mempresentasikan dulu siapa? Kiranya? Ayo yang mau. Cobanya yang pertama. Acung. Acung enggak? Ayo. Dadah. Yaudah, Pak Guru tunjuk aja ya. Dimulai dari Ndak Alia yang keras. Kisahnya berawal ketika Ivan pertama mendapatkan bahan baku kayu yang itu berhasil. Lalu karena sengaja hujan. Lanjut. Yuk Putra, paragraf yang kedua informasi penting yang kamu peroleh. Ia berkesempatan mengunjungi kawasan dan menemukan sebuah batang kayu berkualitas tinggi tergeletak menjadi limbah. Ya, terakhir informasi penting di Jawa Tania yang ketiga. Ivan mempunyai dengan para pengrajin kayu dari Jawa Tengah. Banyak pengrajin kayu yang tutup karena kalahnya dengan produk luar negeri. Kemudian kelahiran pintu barat Surabaya ini silakan strategi pemasaran berapa dan Ya, paham kan ya tentang mencari informasi penting dalam paragraf ya? Dalam teks bacaan eksplanasi paham ya? Nah, mungkin ada yang mau tanya? Tidak ya? Ya, berarti sudah Pak beranggap mampu semua ya. Dan untuk pembelajaran menguatkan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi sudah cukup. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran SBDP ya, tentang poster. Dalam penguatan pelajaran SBDP ini tentang poster ini tujuannya adalah kalian nanti setelah mengamati poster dari teman ya, mengamati poster hasil karyanya teman kamu sendiri,
kamu nanti mampu mengidentifikasi poster berdasarkan ciri-ciri reklame atau poster yang baik ya. Kemudian tujuan yang kedua, kamu nanti mengamati poster teman kamu ya, dan kamu mampu memberikan penilaian atas reklame yang dibuat teman kamu sendiri. Nah ya, nanti ada di lembar kerja nanti kalian yang sudah saya berikan tadi. Nah untuk pertama kita bahas dulu tentang poster. Ada yang tahu poster itu apa? Gambar. Gambar. Berisi tentang ajakan. Ono tulisane. Terus gambarnya apik, ngono. Nah, kita lihat dulu. Apa sih poster itu? Coba yang mau membacanya siapa? Yang mau membacakan? Ya, Duk, silakan dibaca keras, Duk. Poster adalah suatu media publik yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Iya, poster itu suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum, wong ramai ya. Sebelumnya kalian pernah lihat poster di jalan, di tempat umum, dimanapun? Pernah lihat? Pernah. Gimana? Setelah melihat poster kamu diapakan poster itu? Baca. Lalu dilihat apanya lagi? Gambarnya. Gambarnya menarik tidak kalau poster itu? Menarik sehingga mengajak kita untuk supaya membaca ya, mengajak kita untuk membaca informasinya seperti itu ya. Nah di situ dilihat ada gambar contoh dari poster, yaitu pertama poster apa itu, gambar apa itu? Apa? Poster apa itu? Sel, baju sale, sel kan itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia diskon. Ya, kamu berarti mengajak kalian untuk apa poster itu? Belanja, karena ada apa itu? Diskon harga. Kemudian contoh yang kedua, poster apakah itu? Poster apakah itu? Apa? Hah? Keripik apa? Keripik pisang. Ya, itu supaya mengajak kalian untuk membelinya karena dengan harga murah ya. Kemudian yang poster ketiga, apa poster apa yang langsung poster apa? Konser musik. Itu mengajak kalian untuk apa? Menonton konser musik. Mau menonton konser Blackpink? Ada yang nggak mau, ada yang mau. Yang mau siapa? Ngacung. Nanti ke Pak Guru. Tak ajak untuk konser Pak Guru. Nah, ada Blackpink di sini. Itu Lisa Liasguni ada. Ya, Lisa Liasguni. Nanti kamu bisa melihat konsernya ya. Gitu. Ya. Di situ ada poster ono gambare mesti, ono tulisane mesti, ono warna-warni. Nah, sekarang berarti kita akan belajar tentang yang namanya ciri. Nah, ciri-ciri dari poster. Silakan yang membacakan dulu ciri-ciri poster. Adakah? Tapi yang keras ciri-ciri poster Iya, itulah ciri-ciri dari poster. Yang pertama, ciri dulu sebaiknya menggunakan huruf ya mudah dibaca dengan ukuran yang besar, jangan kecil-kecil karena sulit membacanya. Kemudian kedua, kalimat yang digunakan dalam
rapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Itulah ya syarat poster, harus ada gambarnya, tidak hanya tulisan saja. Kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat warna ya, harus tepat baik di tulisannya ataupun di gambarnya. Kemudian bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek, berarti sing keras, jangan sampai mudah sobek ya. Apalagi di gambar kalau jeblok bolong, ya ora iso kowe ya. Nah, kemudian yang ketujuh, terakhir ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan. Nah, itulah ya syarat-syarat dari poster. Nah, sebelum tugas kalian dinilai oleh teman kalian, ya, kalian berarti harus masing-masing anak membuat poster dulu. Karena ini tentang profesi, karena ini tentang kegiatan ekonomi, ya, berkaitan kegiatan ekonomi kan berhubungan dengan apa? Pekerjaan. Yang pekerjaannya jualan, pasti jualannya banyak sekali produknya. Seperti jualan apa? Mie goreng, sari mie, keripik, apalagi telur, Pepsodent, sabun, wes sak warna-warna nih. Kemudian ada yang bekerja sebagai dijual, penyanyi mungkin. Nah, itu misalkan bikin poster ada konser di sana. Nah, berarti poster konser seperti itu. Paham? Nah, sekarang kalian silakan menggambar poster ya dengan pewarnaan dan tulisan gambar yang jelas. Nah, sekarang mulai ya. Pak Guru akan bagikan kertasnya. Ya, tapi poster tentang iklan, sekarang produk, sabun produk, ojol produk, aqua produk apa terserah, konser, musik, bisa belanja produk. Gambar sederhana dan gampang. Yang penting ada pewarnaan, ada pesannya, tulisannya ya. Itu. Tidak usah, tidak apa-apa. Bisa digaris. Pakai juga.
gambarnya diwarnai tulisannya seperti ini. Simple lah ya. Poster ini kan nanti punya temanmu, kamu yang menilai. Teman satu kelompok. Misal seperti Putra menilai posternya punyanya apa? Rafa dan Sandi. Nah, sini nilai apa? Ini kan nama pilihan baik, cukup, kurang, pendapat dan saran. Yang nomor 1, tulisan di dalam poster. Ya, kamu melihatnya nanti di poster ada tulisan 3. Kalau ada tentang baik, kalau tidak ada kurang. Nah, pendapatnya saran apa? Oh, gambar yang digunakan dalam poster baik apa cukup apa kurang. Nah, bahasa yang digunakan dalam poster baik apa cukup apa kurang.
Tulisan S dari Fatan. Posternya sudah selesai semua? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah, coba poster yang sudah kalian buat ya, poster tentang iklan, tentang produk, silakan kamu presentasikan ya. Kemudian nanti salah satu teman kamu menilai dari teman kelompok kamu yang ada di lembar kerja siswa tadi. Coba dibuat dulu lembar kerjanya. Ya? Ya. Sudah dibuka semua? Sudah. Sekarang mau kelompok mana dulu? Ya? Oke, kelompok 3 dulu. Coba yang kamu tadi sudah yelkan. Bareng-bareng kompak ya, kelompok 3. Kelompok 4. Yuk mulai. Oke, silakan dipresentasikan dari situ berdiri menghadap ke sini. Posternya punya siapa dulu mau? Putra. Oke. Adnan, Rafa, juga. Nah, disampaikan seperti itu. Nah, dijelaskan posternya tentang apa, Rafa? Tentang es boba. Es boba, ya. Dijual harga murah apa mahal itu? Murah. Harga murah, ya. Nah, nanti berarti temannya si Putra dan si Sandi menilai ya. Punyanya si Rafa. Rafa juga nanti menilai punya dari si Putra dan si Sandi dan sebaliknya seperti itu. Kemudian perwakilan lagi dari kelompok lain coba dipresentasikan hasil posternya. Kelompok 1 coba siapa yang mau mencontohkannya? Pak, lagi posternya kayak apa? Oh iya. Nilainya Nah, nanti kita jelaskan setelah ini ya. Yuk, tanya dulu, berdiri dulu sambil diperlihatkan semua ke sini ya. Poster itu poster ini tentang es durian. es durian, kemudian Diskon 20%. 20%. Dari apa itu diskonnya? Hari ini. Hari ini. Oke, segera teman-teman nanti pulang ke rumahnya. Si tadi ada diskon berapa persen tadi? 20. Oke, kita serbu ya nanti ya. Ya. Coba lihat dulu kelompok Kelompok 1. Yes, 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 yes. Oke. Ayo kelompok yang lain. 2 dan 3. Siapa mau menampilkan posternya? Oh, kelompok 3 dulu. Yuk, lihat dulu kelompok 3. Yuk. Kelompok 3. Hebat. Nah, siapa mau menampilkan? Ya, berdiri sambil. Nah, ayo. Saya sudah selesai. Pepsodent yaitu Sikat gigi. sikat gigi. Menggunakan Pepsodent. Sikat gigi menggunakan Pepsodent. Harganya kok belum ada itu? Ada enggak? Ya. Enggak ada. Apakah gratis?
Iya dulu kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Ya, lanjut. Nah, dipresentasikan. Saya membuat poster. Saya membuat poster pizza. Nah, Ayo membeli pizza. ayo beli pizza dengan harga. Ya, ada harganya. Berarti gratis. Ya, itu nanti dinilai ya sama teman kami ya. Silakan masing-masing kelompok menilai poster dari teman kamu sendiri. Ya. Dua. Kamu nilai di mana? Di lembar kerjanya teman kamu ya. Kalau sudah lembar kerjanya ya, lembar kerja dan poster silakan dikumpulkan ke Pak Guru. Ya. Iya. Bisa tetap berarti kurang. Ya, sama posternya lo, Sandi. Ya. Nanti poster yang aslinya nanti ya. Ya. Sudah semua ini? Jangan naik tas dulu ya, sebentar. Sabar. Oke. Oke, nanti kita makan bareng-bareng ya, biar sendiri. Ya. Nah, sudah terkumpul semua ini ya? Kalau sudah, Pak Guru ingin menyampaikan sesuatu pada kalian bahwa materi pelajaran hari ini ya, tema 4, subtema 2 ya tadi ya, pembelajaran 3 itu ada mata pelajaran apa saja? Pertama, PPKN, yaitu tentang apa? Kegiatan ekonomi. Sudah paham tentang kegiatan ekonomi? Tadi sudah membahas apa tentang kegiatan ekonomi? Perbedaannya berarti harus saling menghargai. Kemudian pekerjaan dari orang tua, lalu bahasa Indonesia yaitu tentang peta pikiran, mencari informasi pada teks eksplanasi. Terakhir yang ketiga yaitu mata pelajaran SPDP tentang apa? Membuat poster. Semuanya sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita siap-siap. Tapi sebelum siap-siap, Pak Guru ingin menyampaikan lagi bahwa nanti di WA Pak Guru akan memberikan tugas ya, tugas puisi. Nanti kalian silakan di rumah dibuka ya, dibuka itu penilaian terakhir kamu untuk pembelajaran ini ya. Nanti silakan kamu setelah pulang, nanti kamu bisa istirahat sebentar, makan, sholat, kemudian dikerjakan puisi ya, ada waktunya yang game-game itu loh ya. Tinggal mencat itu aja ya. Itu tugas penilaian kamu di rumah ya. Itu ya. Ya. Ya, sekarang boleh siap-siap kemudian bergerak. Oh iya. Terima kasih ya, kenapa ya? Terima kasih.